Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa di udara dengan topik yang insya Allah akan membawa kita kepada hijrah yang lebih baik. Nah, kenapa kok topik ini penting ya, muhasabah finansial di pergantian tahun baru Hijriah? Karena kalau dalam hadis ini sering menjadi rujukan terkait dengan anjuran untuk bermuhasabah, yakni hadis yang bunyinya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi tidak akan bergeser dua telapak kaki hamba ini pada hari kiamat nanti, kecuali akan ditanya 4 hal. Nah, 3 hal itu selalu ditanya hanya 1 ya. Jadi an umrihi fima ablahu, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wan jasadihi fima ablahu, jadi jasadnya untuk apa digunakan. Kalau ilmunya juga an ilmihi maza amila bihi, tentang ilmunya apa yang diamalkan. Tapi wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima wada'ahu. Dan tentang hartanya pertanyaannya 2. Dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Ini menandakan bahwa area muhasabah ya, yang dimuhasabah berkaitan dengan harta, tentang finansial, tentang keuangan, tentang harta ini adalah persoalan yang penting dan serius dalam kehidupan kita. Karena ini akan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita, mempengaruhi kebahagiaan kita, dan juga mempengaruhi sejahtera, termasuk hasanahnya di dunia atau di akhiratnya. Nah, oleh karena itulah topik pagi ini kita membahas tentang muhasabah ya, finansial, karena terkait dengan finansial ini, tentang harta ini ya, itu ditanyanya 2 hal. Dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Nah, ini tentu tidak lepas dari apa sih tujuan hidup kita. Dalam hidup, tujuan utama seorang muslim itu tergambar dalam doa yang senantiasa dianjurkan untuk kita banyak baca. Ini dalam surat Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahwa kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami hasanah di dunia, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan hasanah di akhirat, wa qina adzabannar, dan terpelihara dari siksa neraka. Nah, makna dari doa ini ternyata luar biasa. Jadi pendek doanya, tapi dahsyat sekali apa cakupan yang diminta. Nah, kenapa? Karena kalau kita rujuk misalnya dalam tafsir Al-Quranul Azim atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa makna dari atina fid dunya hasanah itu adalah bahwa fajama'at hadhihi da'wah kulla khairin fid dunya wa sarifat kulla syarrin. Maka doa ini mengandung permohonan kepada Allah agar diberikan semua kebaikan di dunia dan terhindar dari semua keburukannya. Maka fa'inal hasanata fid dunya tashmulu kulla matlubin dunyawiyyin min afiyatin wa dari ruhbatin wa zawjatin hasanatin wa rizkin wasi'in ila akhirih, termasuk markabin hayyinin wa sana'in jamilin. Nah, di sini bahwa hasanah di dunia itu mencakup semua yang kita cari terkait dengan dunia. Apa diantaranya? Misalnya sehat walafiat, rumah yang nyaman, pasangan yang hasanah yang baik, rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, kendaraan yang nyaman, reputasi yang baik. Itu adalah semua yang tercakup dalam doa atina fid dunya hasanah. Sehingga di sini kita bisa pahami bahwa
terkait dengan apa yang kita harapkan mencapai hasanah di dunia sebagai tujuan hidup, itu ternyata cakupannya luas sekali. Wafil akhirat di hasanah, dan kemudian di akhirat itu juga hasanah, itu adalah fa'ala dukhuli jannah. Maka yang tertinggi tentu adalah masuk surga. Nah, wakina ada benar adalah penegasan agar terpelihara dari neraka. Itu adalah kalau di dalam tafsir disebut wa amman najatu minan nar fahuwa yaqtadi taysira asbabihi fid dunya min ijtinabil maharimi wal athami wa tarki syubhati wal harami. Maka kalau kita ingin selamat dari neraka, itu menuntut kita melaksanakan sebab-sebabnya yang bisa kita jadikan wasilah untuk bisa terlepas dari siksa neraka. Apa itu? Ijtinabil maharim, menjauhi yang haram, menjauhi dosa, wa tarki syubhat, dan meninggalkan yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, itulah kenapa ketika tadi dalam hadis ya, bahwa ketika kita muhasabah terkait dengan harta, terkait dengan final izazil, itu adalah min aina iktasabahu wa fima wada'ahu, dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Ini menjadi poin penting, karena kita harus memperoleh harta secara halal dan thayyibah dan membelanjakannya pada area-area yang juga halal dan thayyibah. Tentu ini tidak lepas dari berbagai perintah dari firman Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu memakan yang halal dan thayyibah. Misalnya dalam surat Al-Maidah 88, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ayat lain, fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus betul-betul kita perhatikan, bahwa tahun baru Hijriah momentum untuk hijrah, untuk betul-betul memperhatikan bahwa harta kita diperoleh dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan cara yang halal. Nah, dalam konteks inilah kita harus memahami bahwa sektor yang terkait dengan harta ini tentu ekonomi. Nah, ekonomi yang tentu bisa mengantarkan kita untuk bisa memperoleh dengan halal dan juga membelanjakan dengan halal adalah ekonomi yang islami atau ekonomi syariah. Nah, dalam kaitannya dengan ekonomi syariah, perkembangannya luar biasa. Sektor real maupun sektor keuangan, sektor sosialnya juga berkembang luar biasa. Sektor real misalnya dari barang dan jasa, sekarang berkembang industri halal yang luar biasa. Bahkan pemerintah kita telah meregulasikan undang-undang jaminan produk halal yang telah berlaku. Nah, ini menggambarkan tentang betapa halal ya, apa yang dikonsumsi baik itu barang dan jasa itu adalah sebuah keniscayaan dan kemudian didukung oleh regulasi yang berlaku di negara kita. Di sektor keuangan, dari baik perbankan syariah maupun IKNB, industri keuangan non-bank, itu juga berkembang luar biasa. Jumlah perbankan syariah juga semakin banyak terkait dengan industri keuangan non-bank, baik itu asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah juga berkembang sangat pesat. Ini artinya kalau kita ingin bertransaksi, entah itu misalnya sebagai pekerja ya, untuk mencari harta di sektor-sektor bisnis ya, di sektor keuangan, itu banyak area yang sesuai dengan syariah. Di sisi lain sebagai konsumen ingin membelanjakan hartanya untuk menggunakan jasa-jasa di sektor perbankan, sektor keuangan, itu juga sudah tersedia yang sesuai dengan syariah. Nah, tentu di sektor sosial yang wajib misalnya zakat juga berkembang. Sekarang ada bank wakaf mikro yang didukung oleh zakat ya. Ada yang sunnah, ada wakaf, ada yang khusus terkait dengan sektor keuangan ini adalah ada dana haji yang itu juga dikelola dengan syariah. Nah, ini menandakan bahwa kalau kita
ingin hijrah secara finansial, secara dalam kaitannya dengan ekonomi, ya, agar kita bisa memperoleh harta secara halal dan kemudian membelanjakan pada halal, itu sudah tersedia dengan baik. Bahkan negara kita telah memiliki komite yang dikenal dengan KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Syariah, yang ketuanya juga Pak Presiden, ya, ketua wakilnya juga Wakil Presiden, ya. Dan ini adalah sebuah komite yang menggerakkan bagaimana membumikan ekonomi syariah di negeri kita itu semakin baik. Ini artinya bahwa peluang untuk bisa melaksanakan min aina iktasabahu wa fima wada'ahu itu semakin terbuka luas. Nah, pendengar RL dimanapun Anda berada, nah kenapa kok ini penting hijrah finansial, hijrah ekonomi? Karena ada beberapa alasan. Biasanya orang mau hijrah, ya, mau berpindah kepada yang lebih baik, itu tentu ada motivasi-motivasi, ada pendorong-pendorong, alasan-alasan yang bisa membuat orang itu bisa berhijrah itu. Nah, kaitannya dengan hijrah secara ekonomi, secara finansial ke ekonomi syariah ini alasannya sangat kuat. Secara rasional misalnya, alasan rasional, bahwa kalau kita menggunakan jasa-jasa yang kaitannya dengan yang syariah, baik itu keuangan syariah, baik itu bisnis syariah, itu secara keuntungan itu hampir-hampir sama dengan yang tidak sesuai dengan syariah. Artinya kalau misalnya orang itu investasi, misalnya kalau yang syariah itu untuk surat berharga, contoh misalnya kalau di konvensional ada ya kalau di syariah namanya sukuk, ya. Kalau di konvensional namanya obligasi misalnya. Nah, itu juga memberikan imbal hasil yang setara. Artinya secara rasional keuntungan yang diperoleh itu juga menarik. Nah, semua kebutuhan jasa juga terkait dengan apa yang kita butuhkan juga telah tersedia. Kemudahan dan teknologi yang di syariah juga handal, ya, juga berkembang sangat baik, memberikan kemudahan. Dan dari sisi legalitas ini juga mendapatkan dukungan yang sangat bagus dari pemerintah. Nah, ini tentu secara rasional ini bisa menjadi faktor pendorong untuk kita bisa berhijrah secara ekonomi dan finansial. Nah, secara agama tentu ketika kita melaksanakan transaksi, ya, baik itu finansial maupun non finansial dengan sesuai dengan syariah, itu merupakan melaksanakan perintah Allah. Dan kita tadi, yakni halalan thayyibah, itu perintah Allah. Dan juga bahwa kita juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Kita diperintahkan untuk berislam secara kafah. Ma'anal kafah ay fi jami'i syara'ihi, yakni dalam semua syariat-syariatnya. Bahwa Islam memberikan tuntunan kita tidak hanya terkait dengan ibadah, tapi juga terkait dengan muamalah. Muamalah tentu di dalamnya termasuk aktivitas ekonomi, yang itu bagaimana kita juga berislam secara kafah, yakni mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang diperintahkan. Nah, konteks inilah kenapa kita penting momentum tahun baru Hijriah, karena tahun baru Hijriah itu menandakan bahwa bertambah usia, pada hakikatnya sebenarnya jatah kita hidup berkurang. Untuk itulah bagaimana kita terus bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada sebelumnya dalam kita taat kepada Allah, dan hari itu tentu bagaimana kita menjadi lebih baik daripada hari ini.